kenapa kamu menuliskan itu di depan pintu? Kemudian si pasien menjawab, saya sengaja menuliskan itu supaya tidak ada pengunjung yang masuk. Karena setiap teman dan kawan saya yang mengunjungi saya, dia hanya bersedih, dia hanya menangis, dia menderita ketika melihat saya terkapar seperti ini. Dan itu akan membuat batin saya lebih buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan review buku dari Ajah Bram, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Dan saya sudah mengambil satu judul cerita yang bagus, yaitu Menjenguk Orang Sakit. Nah, di sini penulis Ajah Bram menjelaskan bagaimana adab menjenguk orang sakit. Nah, supaya kalian tahu apa jawabannya, kalian harus menonton video ini sampai selesai. Baiklah, sebelum kalian menemukan jawabannya, saya akan menceritakan kisahnya terlebih dahulu. Jadi, Ajah Bram ini memiliki teman sejak ia kecil. Satu ketika sudah memasuki usia yang lanjut, teman Ajah Bram ini jatuh sakit. Ia terkena kanker dan ia dirawat di rumah sakit. Tambah lama, sakit yang diderita oleh temannya ini bertambah parah. Ia hanya berbaring di tempat tidur di rumah sakit dan ia tidak banyak melakukan aktivitas fisik. Dia hanya terkapar di tempat tidur itu. Kemudian suatu ketika Ajah Bram ditelepon oleh temannya ini. Temannya meminta supaya Ajah Bram menjenguk dirinya di rumah sakit. Karena si temannya ini menganggap dan sudah mengira bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Karena Ajah Bram mendapat telepon dari temannya yang sekarat itu, dia bergegas langsung meninggalkan apa yang ia sedang kerjakan pada hari itu juga, pada saat itu juga. Ia meminta antar kepada kawannya di tempat itu menuju rumah sakit yang sedang ditempati oleh temannya yang sedang sekarat. Tiba di tempat, si Ajah Bram langsung menuju resepsionis. Ia ingin bertemu dengan temannya itu, teman yang sedang sakit, atau bisa dikatakan pasien lah. Kemudian si resepsionis ini melarang Ajah Bram untuk menemui si pasien. Kenapa saya tidak boleh masuk? Kemudian si resepsionis ini menjelaskan bahwa si pasien tidak menerima tamu siapapun. Artinya siapapun yang berkunjung untuk menjenguk pasien, ia tidak memperbolehkan. Sehingga Ajah Bram ini ngotot. Ajah Bram ini maksa. Gini loh bu, itu adalah teman saya. Si pasien itu sudah menelpon saya barusan. Sekitar 2 jam yang lalu dia meminta saya untuk datang ke sini supaya saya menjenguknya. Tapi pak, dia melarang siapapun yang ingin datang mengunjungi. Kalau tidak percaya, mari saya antar ke depan pintu kamarnya. Dan benar saja, di situ ada tulisan yang ditempel ke pintu, yang bunyinya adalah tidak menerima pengunjung. Namun yang aneh adalah di situ ada tulisan kecil, kecuali Ajah Bram. Artinya kalau tulisan itu disambung, tidak menerima tamu kecuali Ajah Bram. Dan tulisan itu hampir tidak terlihat, sehingga ia menunjukkan ke resepsionis untuk melihat nama yang kecil itu. Nah, akhirnya Ajah Bram ini diperbolehkan masuk. Karena ada yang mengganjal, Ajah Bram ini langsung menanyakan kepada si temannya itu atau si pasien yang sedang sekarat.
kenapa kamu menuliskan itu di depan pintu? Kemudian si pasien menjawab, saya sengaja menuliskan itu supaya tidak ada pengunjung yang masuk. Karena setiap teman dan kawan saya yang mengunjungi saya, dia hanya bersedih, dia hanya menangis, dia menderita ketika melihat saya terkapar seperti ini. Dan itu akan membuat batin saya lebih buruk. Dan saya tidak ingin terganggu oleh para pengunjung itu. Saya sudah cukup sekar dengan penyakit kankerku ini, dan saya tidak ingin memperparahnya lagi dengan para pengunjung itu. Dan di sini temannya juga melanjutkan bahwa hanya kamu yang bisa menjadikan diri saya sebagai pribadi, bukan sebagai orang yang sedang sakit. Dan ketika saya merasakan seperti itu, saya merasa lebih baik. Pikiran dan hati saya merasa lebih enteng. Saya sampai lupa bahwa saya sedang sakit, bahwa saya sedang sekarat ketika kamu sedang mengunjungi saya. Nah, di sini kita dapat belajar bahwa si Ajah Bram ketika menyinggung orang sakit, dia tidak pernah menanyakan tentang penyakitnya itu. Dia tidak pernah bersedih atas apa yang dilihatnya itu ketika menjenguk orang sakit, dan ia tidak pernah menampakkan kesedihan ketika yang mengunjungi temannya yang sedang sakit. Dan Ajah Bram ketika mengunjungi orang sakit, ia hanya menghibur, ia hanya memberikan lelucon-lelucon, ia tidak membahas tentang penyakitnya. Di sini kita dapat tahu bagaimana adab menjenguk orang sakit. Nah, kebanyakan dari kita ketika kita mengunjungi orang sakit, kata sapaan atau kata pertama yang diucapkan kepada orang yang sedang sakit itu biasanya kira-kira seperti ini. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Bagaimana rasa sakit itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang konyol. Karena yang jelas orang yang sedang sakit, dia sedang mengalami sakit. Dan orang yang sedang sakit, ia tahu bahwa para pengunjung tidak bisa berbuat banyak untuk kesembuhannya. Sehingga kebanyakan orang yang sedang sakit ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ia berbohong dengan menjawab bahwa saya baik-baik saja, keadaanku sekarang semakin membaik, saya sudah bisa melakukan banyak aktivitas. Nah, itu adalah jawaban-jawaban terpaksa ketika para pengunjung menanyakan hal seperti itu. Padahal sebenarnya ketika orang yang sedang sakit mendapatkan pertanyaan seperti itu, dia akan merasa lebih tertekan batinnya, pikirannya akan semakin berat. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bagaimana adab menjenguk orang sakit. Yang pertama yaitu tujuannya adalah menghiburnya. Kita datang untuk menjenguk orang sakit, kita menghiburnya. Kita menjadikan dirinya sebagai pribadi, bukan menjadikan sebagai orang yang sekarat atau orang yang sedang sakit. Sehingga kalau kita menghiburnya, kalau kita menjadikan dirinya sebagai pribadi, orang yang sedang sakit tersebut bisa lupa bahwa ia sedang sakit, bisa lupa bahwa ia sedang sekarat. Nah, biarlah penyakit itu, kesembuhan itu urusan dokter. Dalam artian biarlah itu menjadikan pembicaraan dokter dengan si pasien. Kita tidak usah membahas tentang penyakitnya itu. Kita cukup menghiburnya. Kemudian yang kedua, jangan menanyakan hal-hal yang demikian. Seperti ini, saya ulangi lagi. Pertanyaan yang, bagaimana keadaan kamu hari ini? Bagaimana rasa sakit itu? Bagaimana kondisimu? Bagaimana rasanya hari ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu jangan dipertanyakan ketika kita mengunjungi orang sedang sakit.